musibah datang, kita tidak menginginkannya. Tapi pertanyaannya, kenapa musibah itu datang? Ini yang harus kita pikirkan bersama. Allah menciptakan kita, tujuannya apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebagian manusia sampai hari ini tidak tahu kenapa dia diciptakan. Sehingga ketika ada masalah yang seharusnya dia kembali kepada penciptanya, dia nggak kembali kepada penciptanya. Dia sibuk dengan sebab. Oh, ini sebabnya karena ini sebabnya. Oke, betul. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Contoh. Kenapa toko Ana kok kebakaran? Kenapa toko sebelah tidak kebakaran? Oh, karena gasnya meledak. Oke. Sebabnya gas meledak. Tapi kenapa ada jutaan gas di rumah orang tidak meledak? Kenapa yang punya Ana yang meledak? Supaya kita sadar bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan bala kepada kalian yang bentuknya kesenangan, kebaikan, dan keburukan, kesempitan. Fitnah, itu ujian buat kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Mesir itu pernah mengalami krisis ekonomi, krisis sosial yang disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Siapa yang mau menyebutkan? Nah, krisis ekonomi yang menimpa Mesir. Zamannya Nabi Yusuf, yang kedua. Zamannya Nabi Musa, kasihkan hadiahnya. Zamannya Nabi Yusuf. Bagaimana Allah Jalla Jalal memberikan mimpi kepada rajanya. Bayangin, siapa yang ngasih mimpi rajanya? Allah Jalla Jalal. Kemudian bagaimana mimpi itu ditakwilkan oleh Nabi. Ini semua Allah yang mengatur untuk menyelamatkan negeri Mesir dari krisis ekonomi. Kita sekarang bingung loh, kenapa? Apa solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Ya minta sama Allah lah. Tapi kita nggak minta sama Allah. Sebagian kita sibuk memaki, sibuk mencaci, dan sebagian lainnya sibuk memberikan masukan-masukan duniawi. Nggak apa-apa. Nabi Yusuf akhirnya menakwilkan yang menyelamatkan negeri Mesir. Tapi siapa yang kasih solusi? Bukan Nabi Yusuf. Allah Azza wa Jalla. Krisis ekonomi yang kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di Mesir di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Di surat Al-A'raf ya. Ayat 133 Allah mengatakan fa'arsalna alaihimut tufan. Kami kirimkan kepada mereka angin topan. Kalau bicara angin topan maka akan berdampak kepada ekonomi, jelas. Wal jarad. Allah kirimkan ke Mesir itu belalang. Belalang ini menghabiskan semua yang di kebun mereka dan sawah mereka. Dan bukan hanya itu. Belalang itu sampai makan pintu-pintu rumah mereka. Pintunya habis, kusennya habis. Gak bisa mereka berbuat apa-apa. Wal qummala. Allah kirimkan, ini sudah
bicara hasil panen habis, rumahnya berantakan, Allah kirimkan kutu. Bapak-bapak bayangin ya, kalau sekarang di kepala antum semua ada 10 kutu, kira-kira antum akan mendengarkan kajian dengan tenang? Bagaimana kalau puluhan bahkan ratusan kutu? Binatang-binatang mereka juga. Waddafadi'a, Allah tambahkan bala mereka kodok. Jadi kalau ada orang kadangkala ketika susah, apa yang terjadi dengan mereka? Ngobrol biasanya untuk mencurahkan isi hati mereka. Nggak bisa ngomong mereka, buka mulut, kodok masuk ke mulutnya. Bayangin, mereka buka tempat makan mereka sudah dimakan kodok. Benar-benar satu hal yang menakutkan. Waddama, darah. Bagaimana Nil berubah warnanya ketika mereka menuangkan air di gelasnya, darah. Sedangkan mereka harus minum, mereka harus makan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tapi kita tahu terkadang orang nggak apa-apa nggak makan, IF itu nggak makan, ya, dia minum saja. Gimana kalau yang diminum darah? Allah mengatakan ayatin mufassalat, itu benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah yang detail. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, mereka sombong. Jadi orang sombong itu orang yang nggak mau kembali kepada Allah. Orang sombong itu orang yang hanya menggunakan akalnya saja, kepandaiannya, kecerdasannya, keahliannya, pengalamannya, lupa bahwa dia makhluk yang lemah sekali. Mereka benar-benar orang-orang yang melakukan dosa. Walamma waqa alaihimur rijzu, ketika mereka sudah melihat azab itu memenuhi negeri mereka, mereka benar-benar hidup dalam kehinaan. Pemerintahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Fir'aun yang memiliki bala tentara yang Allah sebutkan Dzil Autad, punya banyak tentara ya, ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemana mereka pergi? Ke Allah. Mereka datang kepada Nabi Musa, mereka tidak datang kepada Fir'aun. Walamma waqa alaihimur rijzu qalu ya Musa, wahai Musa. Apakah mereka memohon kepada Nabi Musa? Tidak, karena mereka tahu Nabi Musa bukan Tuhan. Dia mengatakan, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Wahai Musa, berdoalah engkau, mintakan kepada Tuhanmu yang telah berjanji kepadamu. La in kasyafta 'anna rizza la nu'minanna laka. Kalau azab ini diangkat, kami akan beriman kepadamu. Tapi ternyata mereka bohong. Azab itu diangkat, mereka lupa. Baru saja diadab, baru saja merasakan bagaimana hasil kebun mereka habis, rumah-rumah mereka berantakan, katak di mana-mana, darah di tempat minum mereka, topan yang memporak-porandakan negeri Mesir. Baru saja diangkat, negeri menjadi aman, tentram, mereka kembali kafir. Jamaah, wala nursilanna ma'aka bani Israel falamma kashafna anhumur rizza ila ajalin hum balighu idahum yankuthun. Manusia itu cepat lupa memang. Jamaah, Indonesia, dunia, kita masih ingat dengan COVID-19. Lupa sudah kita sudah lupa.
Bagaimana tatkala kita ke masjid nggak bisa. Sekolah daring. Masih ingat antum selalu pakai hand sanitizer. Masker. Lupa gitu jemaah. Maka Allah kadangkala menurunkan bala lagi agar kita kembali kepada Allah. Agar kita tahu bahwasanya dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Allah mengatakan la'allahum yarji'un. Agar mereka yang dikasih bala itu kembali kepada Allah. Masih banyak di antara kita yang tidak kembali kepada Allah. Dia sibuk menghitung yang ada di rekeningnya. Dia sibuk bekerja lagi, berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan lebih banyak. Enggak apa-apa. Tapi engkau harus kembali kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah athar, ma nazala bala'un illa bidhambin. Bala itu enggak turun kecuali karena dosa. Wa ma nuzi'a illa bitaubah. Dan tidak diangkat kecuali dengan bertobat. Ana terus terang berharap semua khatib Jumat pekan ini itu mengajak semua rakyat Indonesia untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mendoakan pemimpin-pemimpin mereka supaya dapat hidayah, supaya korupsi itu berhenti di negeri kita. Tapi kita nggak pernah doa. Kalau ketemu satu orang yang korupsi, ribut satu negeri. Bikin meme, bikin video, ini itu. Loh, sebelum dia ketangkap, antum pernah doakan dia? Nggak ada. Ahibati billah. Kemudian bicara peran kepala rumah tangga. Tadi harapan ana pesan itu sudah sampai. Kita tahu dengan tugas kita. Pemerintah tahu dengan tugasnya. Nabi SAW pernah mengatakan, satalqawna atharah. Kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang nepotisme. Kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang korupsi, kolusi, yang pilih kasih, yang hanya memikirkan kantong mereka, yang hanya memikirkan perut mereka, yang di bawah perut mereka. Mereka tidak memikirkan rakyatnya. Nabi alaihi salatu 1448 yang lalu sudah menyampaikan kepada para sahabatnya, satalqawna athar. Kalian akan menemui pemimpin-pemimpin kayak gitu. Apa kata para sahabat? Fama ta'muruna. Apa perintahmu kepada kami? Apa perintahnya? A'tuhum haqqahum. Berikan hak-hak mereka. Subhanallah. Cuma itu, iya itu solusi. Kenapa kita harus capek-capek menghadapi pemimpin yang zalim, yang kita tahu tidak akan memberikan hak kita? Ya sudah, berikan hak mereka. Contoh nih, kalau ada satu orang kuat, orang besar, dia punya utang sama antum, dia nggak bayar-bayar. Apakah antum akan sibuk 20 tahun nagih utang sama orang itu? Menderita hidup antum. Ya udah biarin. Nanti akan ada hisab pada hari kiamat, selesai. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, a'tuhum haqqahum. Berikan hak-hak pemimpin kalian. Lalu terus bagaimana dengan hak kita sebagai rakyat? Yang haknya tidak diberikan. Nggak usah minta sama mereka. Mintanya sama siapa? Wasalullahal-ladzi lakum. Mintalah hak-hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple agama Islam itu, jam menghadapi masalah. Tapi tatkala kita jauh dari ajaran-ajaran syariat, ya udah, kita akan hidup menderita. Adapun berkaitan dengan kepala keluarga, apa yang harus dilakukan ketika ujian itu menimpa dia? Terus terang, yang biasa isi motor Pertamax
Sekarang ngantri Pertalite. Ini tugas kepala keluarga. Ngomong sama anaknya, nak, Pertalite nak. Aman ayah, Pertamak 8.000. Iya, jadi ayah, kepala rumah tangga sebagai teladan. Nasihat yang pertama, berhenti ngerokok. Apa urusannya krisis ekonomi sama rokok? Berdampak apa enggak jemaah? Berdampak jemaah. Antum sebagai kepala rumah tangga, kita tidak membicarakan hukum rokok ya. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama mengatakan makruh, dan ana lebih condong kepada yang mengatakan haram ya, karena dia berbahaya. Tapi ketika krisis ekonomi, berhenti antum ngerokok. Kita bikin Indonesia bersih dari asap. Mungkin aman lah jemaah. Bagaimana dengan petani-petani tembakau Ustaz? Mereka akan tanam yang lainnya. Dan masih banyak yang bisa ditanam jemaah. Jadi sebagai seorang ayah, tolong dalam kondisi krisis ini antum terus terang sama keluarga. Karena yang terjadi, gaji tetap, bensin naik. Biaya akhirnya naik pula. Apa aja yang naik sekarang nih jemaah? Bensin, plastik lama sudah. Nah, selain itu, artinya yang menjadi kebutuhan pokok kita. Beras naik. Naik jadi, Masya Allah jemaah. Kita ini nggak pernah beli beras, astagfirullahaladzim. Jadi kadang-kadang kita kurang bersyukur. Yang tahu istri minta tambahan aja, Kang. Beras naik. Kita merasakan itu. Akhirnya yang beli beras grade A turun ke grade B. C, langsung C, bukan ke B jemaah. Kenapa perlu orang tua duduk sama keluarganya? Dalam rangka supaya mereka ikut merasakan. Dan ketika mereka tahu, mintalah kepada mereka masukan. Ini orang tua yang bijak. Gimana menurut kalian? Gaji ayah seperti ini. Harga beras seperti ini. Tanpa meninggalkan keputusasaan di hati anak-anak kita. Tapi kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi perlu jamaah kita duduk sama keluarga kita, ngobrol sama mereka tanpa membuat mereka putus asa, dengan cara menanamkan bahwa Allah menjamin rizki kita, Allah mencukupi hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Tapi kita disuruh untuk berusaha. Maka setelah kumpul sama keluarga, terus terang, yang kedua, cari solusi. Jadi memang ada perbedaan antara orang sukses dengan orang sukses dalam sisi ekonomi, ya, dengan orang miskin yang dapat fulus. Rata-rata kalau orang miskin dapat fulus itu dia lebih konsumtif, beli ini, beli ini, beli ini, tidak berpikir bagaimana duit ini dikelola. Hampir nggak ada. Yang ada belanja. Ya udah dapat fulus, mamanya dapat zakat. Oh beli ini, ya bibi. Ini uang nggak selalu datang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia sebagai seorang pemimpin mendidik rakyat. Ketika datang ke rumahnya Abu Sabia apa ya, salah seorang dari sahabat, tanya Umar bin Khattab, berapa tunjanganmu yang diberikan oleh pemerintah? Bayangin ya, pemerintah Islam itu memberikan tunjangan kepada rakyatnya. Khawatir Umar, tunjangan ini membuat mereka berleha-leha, bersanteria. Maka Umar tanya, berapa tunjanganmu? 2.500 dirham. Ini uang yang cukup banyak. 2.500 dirham ini ya hampir 1 kilo emas. Jadi 1 tahun dia dapat kira-kira kalau sekarang duit ini 2,5 M. 1 tahun dia, tunjangan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, engkau putar uangmu, engkau belikan ternak, engkau belikan kebun, bercocok tanam, sebelum datang pemimpin-pemimpin nanti yang tidak lagi memberikan tunjangan yang cukup. Artinya tetap kita harus berpikir seperti itu, mencari usaha lain, ya. Jangan cuma menghabiskan. Sebagian kita yang dapat gaji, ya udah dia berpikir akan makan dari gaji sampai mati. Nanti ada yang benak dia pensiunan. Lo engkau coba berpikir, nih uang dibuat apa?
Bukan hanya disimpan. Kalau disimpan uang itu nggak berkembang. Tapi dibuat usaha. Waduh, kalau usaha Ustaz bisa gagal. Ya iyalah. Kalau engkau nggak mau gagal, riba, deposit, engkau nggak akan rugi dari sisi finansial. Tapi engkau mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam Islam itu, uang itu nggak boleh didiamkan. Dibekukan itu bukan solusi untuk masalah ekonomi. Umar bin Khattab nyuruh orang ini untuk memutar. Yang ketika uang diputar, dia umpamanya akan beli ternak, beli sawah, maka roda ekonomi akan berputar. Membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Itu Islam hadir untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Bukan dengan deposit. Dan ingat, tetap tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi.